Alam tidak pernah terburu-buru, tetapi segala sesuatunya tetap tercapai. Namun, di dunia saat ini, kecepatan bukan hanya dihargai, melainkan juga diharapkan. Kenyamanan zaman modern menawarkan kepuasan instan di ujung jari kita. Ketika merasa bosan atau mendambakan hiburan, luasnya internet siap melayani. Kecepatan seperti itu, meskipun tampak sebagai keajaiban, menimbulkan pertanyaan penting. Sebelum kita memulai, ketikkan di kolom komentar, "Aku adalah diri baru yang berkelimpahan segala sesuatu." Jika Anda belum subscribe channel ini untuk selalu terhubung dengan Anda setiap waktu. Channel ini hadir untuk Anda, untuk menjadi teman setia bagi semua sahabat-sahabat semesta semua. Channel ini hadir untuk didedikasikan untuk Anda, untuk kita selalu terhubung sebagai satu kesatuan kelimpahan universal. Untuk kita bersama-sama mengeksplorasi segala potensi yang dapat kita capai dari kesadaran kita. Mari kita mulai. Dalam pengejaran kita akan kecepatan, apakah kita telah meninggalkan jati diri kita yang sebenarnya? Ketika setiap keinginan hanya berjarak satu klik, kita berisiko menjadi budak dari alat yang sejatinya diciptakan untuk kenyamanan kita. Kita hidup dalam siklus yang terus-menerus mencari momen berikutnya, kesenangan berikutnya, tanpa pernah benar-benar menikmati saat ini. Saat kita berlomba melawan waktu, kita jarang berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar diri kita? Gerakan slow living atau hidup melambat hadir sebagai respons terhadap dunia yang semakin panik ini. Gerakan ini tidak sekadar menyarankan kita untuk memperlambat, tetapi juga mengajak kita untuk menemukan kembali serta menghargai pengalaman yang otentik. Pikirkan perbedaannya. Makan dengan tergesa-gesa, dibandingkan dengan menikmati makan malam bersama orang-orang tercinta. Atau percakapan yang dalam di bawah bintang-bintang, dibandingkan dengan percakapan yang terburu-buru. Banyak filsuf, seperti Lao Tzu dan Schopenhauer, mempromosikan kehidupan yang lebih lambat, bukan karena mereka menolak kemajuan, tetapi karena mereka mencintai pengalaman yang tulus dan menyentuh hati. Kebijaksanaan mereka kini terasa lebih relevan dari sebelumnya. Meluangkan waktu untuk benar-benar membenamkan diri dalam setiap pengalaman, baik itu membaca buku, terlibat dalam percakapan, atau sekadar mengamati dunia di sekitar kita, dapat membawa hubungan yang lebih dalam, dan wawasan yang lebih kaya. Bayangkan mengunjungi taman yang indah. Jika terburu-buru, Anda mungkin hanya berjalan cepat, mengambil beberapa foto, lalu segera melanjutkan perjalanan. Namun, dengan pendekatan hidup yang lebih lambat, Anda bisa duduk di tepi kolam, memperhatikan riak air, mendengarkan gemerisik dedaunan, atau bahkan larut dalam tarian capung yang menawan. Tamannya tetap sama, tetapi pengalaman Anda berubah sepenuhnya. Pada dasarnya, hidup lambat bukanlah tentang menentang kemajuan atau menyangkal kenyamanan modern. Ini adalah tentang menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh, memilih kualitas daripada kuantitas, kedalaman daripada keserbacepatan. Ini adalah pencarian kehidupan yang selaras dengan jati diri kita yang sejati. Kehidupan di mana setiap momen adalah pengalaman. Setiap pengalaman adalah harta karun. Dan setiap harta karun membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Menjalani hidup dengan kecepatan tinggi seringkali membuat kita terjebak dalam pusaran kelebihan sensorik dan kekacauan emosional. Ketika setiap momen penuh dengan aktivitas dan tugas, pikiran kita jarang mendapatkan ketenangan yang diperlukan untuk memproses, merenung, dan benar-benar terlibat dalam kehidupan. Bayangkan Anda berada di sebuah orkestra besar, tetapi terburu-buru dari satu bagian ke bagian lainnya. Anda mendengar gesekan biola, dentuman trompet, tetapi Anda tidak pernah benar-benar memahami simfoni secara keseluruhan. Jiwa kita pun demikian. Ketika kita terus bergerak tanpa henti, kita mungkin melewatkan keindahan nada-nada halus dalam kehidupan, suara angin sepoi-sepoi, irama tawa orang yang kita cintai, atau nikmatnya secangkir teh yang diseduh dengan sempurna. Kebiasaan hidup tergesa-gesa tidak hanya merampas momen-momen kecil ini, tetapi juga membawa dampak yang lebih besar. Kelelahan mental, kecemasan, bahkan keputusasaan. Pengejaran tanpa akhir menuju sesuatu yang lebih besar seringkali membuat kita buta terhadap keindahan yang ada di sini dan saat ini. Dalam irama kehidupan yang terus menuntut kita untuk bergerak lebih cepat dan lebih banyak, jeda mungkin terasa asing. Namun,
Justru dalam keheningan itulah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang otentik, pemenuhan batin, dan kepuasan yang sejati. Pemikiran ini sejalan dengan filsuf Yunani kuno, Epikurus, yang memuji keutamaan hidup sederhana. Baginya, kebahagiaan terbesar bukanlah dalam pesta mewah, tetapi dalam makanan sederhana yang disantap bersama teman-teman. Ia membedakan dua jenis kesenangan, kesenangan statis, seperti ketenangan yang ditemukan di taman yang sunyi atau percakapan yang menyentuh hati, dan kesenangan dinamis, seperti sensasi menaiki roller coaster. Epikurus menekankan pentingnya kesenangan statis, yang selaras dengan filosofi hidup lambat. Ia percaya bahwa kepuasan terdalam tidak datang dari terus-menerus mengejar momen yang mendebarkan, melainkan dari membenamkan diri dalam pengalaman yang berkesan, seperti menikmati sebuah buku, daripada sekadar membacanya sepintas, atau menghargai sore yang tenang, dibandingkan mengisinya dengan kesibukan yang tak berujung. Pada hakikatnya, hidup yang lambat memanggil kita untuk mengkalibrasi ulang keinginan kita, dalam mencari kesenangan yang bertahan lama dan beresonansi. Hidup yang demikian, mendorong kita untuk membangun kehidupan bukan berdasarkan tren atau puncak-puncak sesaat, melainkan pada momen-momen yang penuh kedalaman dan makna. Dengan melakukan itu, kita mungkin menemukan kepuasan dan kebahagiaan, yang seringkali luput dari kita dalam hiruk-pikuk kecepatan hidup modern. Keindahan hidup seringkali terletak dalam kesederhanaannya. Semakin sederhana kesenangan, semakin asli dan autentik kepuasan yang kita rasakan. Ketika keinginan mudah terpenuhi, ada kedamaian dan kemudahan yang melekat, yang terwujud dalam diri kita. Ketenangan ini bukan sekadar sensasi yang cepat berlalu, melainkan kepuasan yang mengakar dalam. Merangkul kesenangan yang bersifat statis, seperti berjalan santai di taman yang tenang daripada berlari melewatinya, mengundang kita untuk benar-benar hadir dalam pengalaman tersebut. Mengapa tergesa-gesa menuju sensasi berikutnya ketika kita bisa menikmati saat ini? Inti dari kesenangan sejati adalah bahwa ia mengundang kita untuk lebih mendalami pengalaman dan terhubung secara lebih mendalam. Jika kita menelusuri sejarah, banyak pemikir dan filsuf telah menekankan pentingnya menjalani hidup yang tidak tergesa-gesa. Filsuf Amerika, John Muir, sangat menghargai keindahan alam dan kehidupan yang sederhana. Petualangannya di alam liar, terutama di pegunungan Sierra Nevada, mengungkapkan wawasan mendalam tentang keterkaitan antara alam dan jiwa manusia. Ajarannya mendorong kita untuk membenamkan diri dalam alam, dan hidup selaras dengannya. Dengan mengalami ritme alam, kita menyesuaikan diri dengan ritme dan esensi sejati kita. Mengambil inspirasi dari kata-kata Muir, dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari. Sentimen ini tetap relevan, bahkan di luar konteks eksplorasi alam. Ketika kita memperlambat langkah, kita tidak hanya melihat kehidupan, tetapi juga mengalaminya, merasakannya, dan benar-benar menjalaninya. Beralih ke kebijaksanaan timur, filsuf kuno Lao Tzu menggemakan sentimen serupa. Ia mengingatkan kita bahwa alam, dalam segala kemegahannya, tidak terburu-buru, namun segalanya menemukan tempatnya. Semua mekar pada waktunya sendiri. Lembah sungai yang terukir tidak terjadi dalam sehari, dan pohon-pohon tidak tumbuh menjulang dalam semalam, melainkan melalui pertumbuhan yang perlahan dan disengaja selama bertahun-tahun. Ajaran Lao Tzu, terutama konsep Wu Wei, mendalami gagasan tentang bertindak tanpa paksaan. Ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi memahami bahwa terkadang tindakan paling mendalam lahir dari keheningan. Ini berarti tidak berenang melawan arus, tetapi bergerak selaras dengan pasang surut kehidupan. Kebijaksanaan seperti ini bergema dalam gerakan hidup lambat modern yang menekankan keseimbangan dan harmoni. Ini bukan tentang mencapai lebih sedikit, melainkan mencapai dengan keanggunan, tujuan, dan kegembiraan tanpa harus terhempas ke tepi jurang. Demikian pula, wawasan mendalam Arthur Schopenhauer muncul dalam pemikiran ini. Ia melihat pengejaran tanpa henti dalam kehidupan modern sebagai penghalang bagi kebahagiaan sejati. Dalam karyanya, ia merenungkan gagasan bahwa laju hidup yang terburu-buru dan aspirasi yang tak ada habisnya seringkali membuat kita lelah dan terputus dari makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Tanpa mengutipnya secara langsung, keyakinannya berpusat pada gagasan bahwa dalam ketergesaan kita untuk meraih segalanya, kita justru seringkali berakhir tanpa memiliki sesuatu yang benar-benar berarti. Introspeksi Schopenhauer mengajarkan kita
untuk mengupas lapisan harapan dan keinginan yang dibentuk oleh masyarakat untuk diam sejenak dan mempertanyakan apa yang benar-benar membawa sukacita, serta apa yang beresonansi dalam diri kita yang terdalam. Ia percaya bahwa mencari kesederhanaan di tengah kekacauan dan menemukan kantong-kantong ketenangan di dunia yang terus menuntut lebih banyak adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, apakah itu filosofi John Muir, ajaran Lao Tzu, atau introspeksi Schopenhauer, semuanya memiliki benang merah yang sama. Mereka mengundang kita untuk memperlambat langkah, mencari keseimbangan, dan menghargai kedalaman serta kesenangan sederhana dalam kehidupan. Di dunia yang sering terasa berputar semakin cepat setiap hari, mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan sekadar menjadi. Ketika kita berbicara tentang hidup dengan lebih lambat, hal ini mengingatkan kita pada gagasan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang sejati, seseorang harus menjauhkan diri dari kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan yang tiada henti. Saat kita mengamati hakikat kesenangan, terdapat dua jenis yang berbeda. Pertama, kesenangan yang muncul dari kebutuhan dan keinginan langsung kita. Kedua, kesenangan yang berasal dari pengejaran intelektual. Kesenangan yang berakar pada kebutuhan langsung, seperti menghilangkan dahaga atau memuaskan rasa lapar, bersifat sementara. Meski menawarkan jeda sesaat, kesenangan ini tidak menjamin kepuasan yang bertahan lama. Seringkali, setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, kita kembali merasa kekurangan, dan terus-menerus mendambakan lebih banyak lagi. Sebaliknya, kesenangan intelektual muncul dari perenungan seni, pemahaman sains, atau studi filsafat. Kesenangan ini menawarkan pemenuhan yang lebih langgeng. Ia bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan jalan menuju pertumbuhan pribadi dan pencerahan batin. Keistimewaan dari kesenangan intelektual ini adalah aksesibilitasnya. Ia tidak membutuhkan pengeluaran besar atau kondisi khusus, melainkan hanya pikiran yang tajam, dan kemauan untuk mendalami sesuatu. Dalam ajaran Stoa, terdapat kebijaksanaan yang selaras dengan etos hidup lambat. Kaum Stoik menganggap ketenangan sebagai puncak keberadaan, dan memberikan nasihat langsung tentang cara mencapainya. Pada dasarnya, jika seseorang mencari kedamaian, ia harus berfokus untuk melakukan lebih sedikit, tetapi memastikan bahwa apapun yang dilakukan selaras dengan esensi dan tujuan hidupnya. Dalam melakukannya, seseorang memperoleh manfaat ganda, mencapai ketenangan, sekaligus memastikan setiap tindakan memiliki makna. Sebagian besar tindakan dan kata-kata kita mungkin tidak diperlukan. Menyaringnya dapat membebaskan waktu dan memberikan ketenangan yang sering kita dambakan. Esensi dari hidup lambat terletak pada memprioritaskan hal yang benar-benar penting dan menyingkirkan yang tidak perlu. Melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru hanya akan menimbulkan stres, sementara pendekatan yang lebih tenang dan disengaja tidak hanya meningkatkan kualitas tindakan kita, tetapi juga menghadirkan kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Namun, bagaimana kita dapat menerapkan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari? Hidup lambat tidak selalu berarti pindah ke pedesaan atau melepaskan semua kenyamanan modern. Ini lebih kepada mengadopsi pola pikir yang lebih sadar. Mulailah dengan mengevaluasi rutinitas harian Anda. Jika Anda merasa kewalahan dengan berbagai komitmen, mungkin sudah saatnya menyederhanakan jadwal Anda. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada tugas atau aktivitas yang tidak selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Ingat, setiap ya yang Anda ucapkan berarti tidak untuk hal lain. Mungkin sesuatu yang lebih penting. Luangkan waktu untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, alam, atau orang-orang terkasih. Saat-saat jeda ini dapat menyegarkan semangat dan membuat Anda lebih efektif dalam menjalani hidup. Kesimpulannya, hidup lambat adalah filosofi dan cara hidup yang menekankan kedalaman daripada keluasan, kualitas daripada kuantitas, serta pengalaman penuh kesadaran daripada sekadar melaluinya. Di dunia yang terus bergegas maju, mungkin sudah waktunya bagi kita untuk mengambil langkah mundur, bernapas, dan benar-benar menikmati perjalanan hidup. Memutuskan hubungan dari teknologi merupakan salah satu metode ampuh untuk menjalani hidup yang lebih lambat. Zaman kita saat ini, yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi, seringkali membuat kita terikat pada perangkat menerima notifikasi tanpa henti dan tenggelam dalam jaringan komunikasi digital. Meskipun hidup lambat tidak mengharuskan kita meninggalkan teknologi sepenuhnya, ia menekankan penggunaan yang lebih bijaksana dan penuh perhatian. Secara berkala, terutama saat makan atau momen refleksi pribadi, memutuskan hubungan dari perangkat digital
bisa menjadi langkah sederhana yang bermanfaat. Jeda seperti ini membantu kita memfokuskan kembali perhatian pada saat ini, dan menghindari arus informasi yang terus-menerus mengalir. Pemusatan kembali ini dapat menjadi penawar bagi kelelahan mental yang kerap dipicu oleh teknologi. Namun, sekadar memutuskan hubungan dari teknologi tidaklah cukup. Menggantikan kekosongan tersebut dengan praktik kesadaran dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan kita. Kesadaran menambatkan kita pada masa kini, menekankan keterlibatan penuh dalam setiap tugas atau pengalaman. Aktivitas seperti meditasi dan yoga bukan sekadar latihan fisik atau mental, tetapi juga gerbang menuju kehadiran yang lebih mendalam. Ketika pola pikir ini dipraktikkan secara konsisten, kita akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap lingkungan, emosi, dan reaksi kita, sehingga menjadi lebih selaras dengan pasang surut kehidupan. Salah satu latihan sederhana lainnya adalah berjalan dengan penuh kesadaran. Tujuannya bukan sekadar mencapai tujuan akhir, tetapi untuk menikmati perjalanan, merasakan gemerisik dedaunan, menyentuh tekstur kulit kayu, menyaksikan permainan cahaya dan bayangan, serta mendengar berbagai suara alam. Penyelaman mendalam seperti ini terbukti secara ilmiah dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Di dunia yang kerap mengagungkan kecepatan dan multitasking, daya tarik gaya hidup serba cepat memang memikat. Namun, kehidupan yang dijalani dengan terburu-buru seringkali membuat kita merasa terkuras, terputus, dan tidak terpenuhi. Sebaliknya, hidup lambat menawarkan pengalaman yang lebih bermakna. Dengan memilih untuk menjalani hidup secara lebih sadar dan mendalam, kita akan menyadari bahwa lebih sedikit sebenarnya berarti lebih banyak. Melalui filosofi ini, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam koneksi yang mendalam, kehadiran yang utuh, serta kesenangan sederhana yang memiliki makna mendalam. Hanya dengan sekadar menjadi, kita dapat menemukan kedamaian sejati. Terima kasih telah bersama saya dalam video transformasi ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk menyukai dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan lebih banyak wawasan di masa mendatang. Saya harap informasi ini bermanfaat dan memperkaya pemahaman Anda. Mohon dukungan Anda untuk berbagi dengan membagikan video ini dengan temanmu atau siapapun yang Anda kasihi di dunia ini, ataupun berbagi refleksi atau pengalaman Anda di kolom komentar. Dengan berbagi refleksi di kolom komentar, kita akan terhubung satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, terjalin dalam satu kesatuan dalam frekuensi kelimpahan semesta. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.